Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi anak-anak hari ini? Sehat ya? Semoga sehat walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring. Oke, anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas dalam daring pada hari ini yaitu masih di bab 3 dengan submateri pemerataan pembangunan. Di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah kondisi geografis dan ekonomi dan peran lembaga keuangan. Maksudnya dari kondisi geografis dan ekonomi di sini adalah pemerataan pembangunan menghadapi tantangan karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, pembangunannya yang merata sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Ini dulu yang akan kita bahas, yaitu kondisi geografis ekonomi. Nah, satu. Kondisi geografis ekonomi dan dampaknya di Indonesia ini, pembangunannya sangat-sangat luar biasa ya, beragam kondisi geografis yang ada di Indonesia sehingga mempengaruhi keadaan pembangunan di daerah tersebut. Bagaimanapun juga Indonesia tetap membangun di sini. Kondisi geografis di Indonesia adalah Indonesia itu negaranya kepulauan atau maritim, ya, dari ribuan pulau yang memisahkan antara ekonomi seringkali membutuhkan biaya logistik tinggi dan ketimpangan. Di sisi lain, posisi Indonesia ini strategis berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik, menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis bagi ekonomi, terutama sektor pelayanan dan ekspor. Yang ketiga, kondisi geografis Indonesia itu adalah kekayaan alam yang melimpah dan iklim tropis. Kita mengetahui Indonesia itu memiliki SDA yang melimpah di semua sektor, baik itu pertanian, perikanan, dan energi, ya, yaitu di sini panas bumi. Selanjutnya, kondisi geologis wilayah Indonesia banyak sekali memiliki gunung berapi, ya, di mana gunung berapi itu sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Akan tetapi juga rawan bencana. Sehingga untuk pembangunan itu harus betul-betul memperhatikan kondisi alam sekitar atau kondisi alam Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, pemerataan ekonomi dan pembangunan. Masalah utamanya adalah ketimpangan pembangunan, di mana Pulau Jawa lebih maju secara sarana dan prasarana dibanding wilayah lain, hingga bisa memicu kesenjangan sosial. Jadi intinya, Indonesia tetap membangun, tetapi pembangunan itu belum merata. Kalau kita lihat, ya, bisa di televisi atau di media cetak, memang pembangunan di Indonesia itu biasa atau bisa dilihat Jawa ini lebih unggul, lebih punya segala-galanya dibandingkan di luar Jawa. Akan tetapi semakin hari semakin ke sini di luar Jawa juga sudah mulai pembangunannya dipergiat, sehingga bisa dikatakan sudah lebih baik dibandingkan zaman dulu. Nah, ini bisa dilihat di sarana prasarana, ya, banyak sekali sekarang jalan tol dibangun di luar Jawa. Dulu kan hanya di Jawa, tapi sekarang Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi juga ada. Mudah-mudahan nanti ke depan seluruh wilayah Indonesia, terutama 5 pulau besar itu semuanya bisa dilalui jalan tol, ya. Tujuannya dari pembangunan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lapangan kerja dan akses fasilitas yang layak. Memang betul, tujuan pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya memang pembangunan di Indonesia itu belum merata secara keseluruhan, ya. Selanjutnya, faktor penyebab ketimpangan. Kenapa pembangunan di Indonesia itu belum merata? Karena faktornya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Secara sarana infrastruktur juga belum memadai, daerah terpencil, dan pemusatan pusat pemerintah. Jadi anak-anakku, memang di Indonesia konsentrasi penduduk itu
di Jawa itu sangat besar persentasenya, bisa lebih dari 50%. Bayangkan, dari penduduk Indonesia 280 juta, itu separuhnya, bahkan lebih, sekitar 140-160 itu ada di Jawa. Yang mana Jawa itu luasnya hanya 9% dari wilayah Indonesia. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas selanjutnya adalah lembaga keuangan. Ya. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat satu, jenis-jenis lembaga keuangan ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, di sini lembaga keuangan bank itu ada bank sentral, bank umum, bank perusahaan rakyat, nanti ada logo-logonya. Adapun yang bukan bank di sini ada pegadaian, koperasi, asuransi ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya kita bahas dulu yang namanya bank. Apa itu sih bank? Nah, bank adalah badan usaha perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bisa giro, tabungan, deposito, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga berperan dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Nah, ini fungsi utama bank ya. Jadi itu adalah bank. Ya, pengertiannya sudah paham ya. Sekarang fungsi utama bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan ya, yang menghimpun dana dari masyarakat tadi sudah. Bank juga menyediakan jasa perbankan untuk mempermudah transaksi. Ya, jadi fungsi utama bank itu menghimpun dana dari masyarakat. Makanya anak-anak kan dianjurkan untuk menabung di bank. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, tujuan bank adalah apa? Satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua, mendukung pembangunan ekonomi nasional. Tiga, menjaga stabilitas moneter dan memperoleh keuntungan. Itu tujuannya. Nah, ini contoh-contoh bank yang kita kenal di masyarakat ya. Nah, contohnya ya, anak-anak mungkin masih paham ini contoh-contoh ini. Dan ini lebih banyak lagi, masih banyak sekali bank yang ada di Lamongan aja ya. Di Indonesia apalagi, wah banyak sekali. Ya, terus ini ya, ada lembaga keuangan bukan bank, ada pembiayaan. Maksudnya apa sih contohnya pembiayaan? Ini kartu kredit, penyedia kartu kredit kan banyak sekali kan sekarang ini perusahaan menyedia kartu kredit ya. Ya, jadi kartunya seperti KTP atau KTM itu loh. Jadi kita menyetorkan sejumlah uang sehingga nanti kita bisa menggunakan kartu tersebut untuk pembayaran. Ada asuransi, ya, kita termasuk lembaga keuangan bukan bank. Asuransi contohnya Jiwasraya, ya ini. Lalu yang ketiga ada koperasi. Contohnya koperasi unit desa. Nah, kalau koperasi banyak sekali ya, koperasi sekolah juga termasuk. Nah, sekarang ini yang sedang digalakkan pemerintah adalah koperasi merah putih. Mungkin anak-anak ada yang tahu karena gedungnya sudah mulai banyak dibangun ya di wilayah Lamongan. Yang keempat pegadaian, perum pegadaian contohnya. Nah, pegadaian ini adalah kita menggadaikan barang yang kita miliki. Bisa sepeda motor, mobil, nanti ditukar dengan sejumlah uang. Nah, apabila sudah selesai masa perjanjiannya, maka barang yang kita gadaikan tadi bisa kita ambil dengan menyerahkan sejumlah uang yang tadi kita sepakati. Contohnya kita menggadaikan sepeda motor senilai 10 juta. Oke, sepeda motornya kita taruh di pegadaian, uangnya kita dapat 10 juta plus nanti biaya-biayanya dalam kurun waktu tertentu, bisa 3 bulan atau 6 bulan, mungkin juga 1 tahun ya. Uang yang tadinya 10 juta dikembalikan lagi disertai dengan biaya-biaya yang lainnya. Nanti sepeda motor tersebut kita tarik kembali. Itu yang disebut dengan pegadaian. Nah, manfaat lembaga keuangan ini ada 4 ya. Memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran, menyediakan uang tunai dengan menarik melalui ATM. Nah, sekarang ini ATM penting ya. Mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan, relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Jadi manfaat keuangan sekarang ini kita mulai ya, pembayaran sudah melalui apa istilahnya itu e-bank apa itu ya, pokoknya kita terpakai transaksi ya, TF, transfer. Jadi sekarang itu kita beli apa sudah tidak perlu lagi pakai uang tunai, tapi sudah melalui e-bank dah ya.
Jadi anak-anak, itu adalah manfaat lembaga keuangan. Jadi sekarang ini kita sudah mulai ya, pembayaran sudah meninggalkan uang tunai, bukan tinggalkan 100%, tapi tetap ya, teknologi ada di sekitar kita. Makanya muncul kris ya, pembayaran melalui kris, apalagi yang mahasiswa itu ya. Jadi sekarang itu kita tidak perlu lagi bawa uang banyak ya, lalu nanti bayar ke sana kemari lah. Nanti khawatir ya, karena kejahatan ada di sekitar kita. Sehingga dengan adanya keuangan elektronik itu ini memudahkan transaksi ya, aman. Bawa uang 100 juta ditaruh dalam tas was-was. Tapi kalau nanti bayarannya melalui e-bank ya, maka semuanya lancar. Bayar apa tinggal apa, tutul ya, bahasa kerennya ya. Jadi anak-anak, itulah materi pada bab 3, pemerataan pembangunan, dan semoga anak-anak memahami. Dalam waktu 10 menit materi tersebut bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dicerna, dan nanti kalau ada kesempatan offline kita bisa bahas lagi, karena betul-betul waktunya kalau offline itu luar biasa, sehingga kita bisa mengeksplor seluruh materi dengan sebaik-baiknya ya anak-anakku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya, dan beri komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.